Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Anjar Triwulansari dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu sosial sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau social studies adalah pendekatan pengajaran ilmu-ilmu sosial, politik, antropologi, dan sosiologi. Tujuan IPS itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar serta mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive, yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Yang kedua adalah konsep dasar ilmu sosial, yaitu sebagai berikut. 1. Ekonomi. Konsep-konsep dasarnya adalah produksi, barang dan jasa, ketergantungan, pertukaran, pembagian kerja, konsumsi, sistem moneter, dan permintaan. Kedua adalah politik. Konsep-konsep dasarnya state atau negara, kekuasaan, kewenangan, authority, legitimasi, social control, pengaruh, dan wewenang pemerintah. Yang ketiga ada sosiologi. Konsep-konsep dasarnya peraturan atau rule, norma, status, sistem nilai, community, pergaulan, interaksi individu, peranata, struktur, kelompok. Keempat, antropologi, yaitu kebudayaan, unsur kebudayaan, akulturasi, asimilasi, tradisi, kultur area, kelompok etnik, kultur universalisme, dan lain-lain. Yang kelima, psikologi sosial. Konsep dasarnya motivation, perception and feeling, attention, kepribadian, frustration, attitudes, aptitudes, dan lain-lain. Yang keenam, sejarah. Konsep dasarnya perubahan, konflik atau perselisihan, revolusi, nasionalisme, peradaban, kontinuitas, perang, freedom, tokoh sejarah, dan lain-lain. Yang ketujuh, geografi. Konsep dasarnya lokasi atau tempat, wilayah atau region, distribusi atau penyebaran, benteng alam atau landscape, interaksi antar ruang lingkup hidup, sumber alam, pola pemukiman, dan lain-lain. 3. Ada manfaat menggunakan konsep dasar IPS, yaitu 1. Dalam mengajar, guru dapat mengarahkan berbagai kegiatan belajar yang direncanakan agar tertuju kepada pemahaman konsep dasar IPS. Yang kedua, dalam belajar, anak dapat mengaitkan berbagai topik yang dipelajari agar mudah mengenal konsep IPS. Yang ketiga, dengan memahami konsep IPS, anak akan memahami informasi yang diterima secara lebih baik. Patokan atau kriteria dalam memilih konsep dasar harus relevan atau sesuai dengan anak, membantu menjelaskan tentang kegiatan, tingkah laku, pengalaman manusia dalam hidup bermasyarakat, membantu anak agar memahami lingkungan sosialnya, didukung oleh kenyataan atau evidensi dan beragam sumber belajar. Dapat diurus dalam bidang studi IPS dan bidang studi lainnya. Berikut konsep dasar yang dapat memberikan gambaran kepada guru untuk memilih dan mengganti dengan konsep dasar yang sesuai. 1. Interaksi kerjasama. Didasarkan pada kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya karena manusia ingin mendapat kepuasan, ingin dikontrol, dan ingin mendapat kasih sayang. 2. Saling ketergantungan atau interdependensi. Manusia tidak dapat hidup sendirian dan masih saling bergantung dengan beragam cara. 3. Kesinambungan dan perubahan atau continuity and change. Kesinambungan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan individu kelompok dalam masyarakat mengalami perubahan. Tidak ada yang berhenti berproses. 4. Keragaman atau kesamaan atau perbedaan. Suatu masyarakat yang beraneka ragam dapat membentuk suatu negara bangsa karena adanya kehendak bersama untuk hidup bersatu sehingga terintegrasi bangsa. 5. Konflik atau konsensus. Dalam kehidupan kelompok sering terjadi persaingan dan konflik karena terbatasnya sumber daya, benturan tujuan, nilai, dan kepentingan. 6. Evolusi atau adaptasi atau penilaian adalah perubahan yang sangat lambat dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam proses ini, suatu masyarakat dan kebudayaannya yang saling berjalan sangat lambat terjadi proses adaptasi. 7. Pola dapat diartikan sebagai suatu corak atau model atau bentuk yang sama yang ditiru atau diulang. 8. Tempat atau lokasi
Tiap makhluk hidup yang bergerak atau tidak, peristiwa alam dan sosial termasuk sejarah tidak hanya waktu, tapi juga membutuhkan tempat. 9. Kekuasaan atau wewenang adalah kemampuan membuat orang lain melakukan sesuai yang dikehendakinya. 10. Nilai atau kepercayaan adalah sesuatu yang baik karena itu yang ingin dimiliki, diraih, atau dicapai orang. 11. Sebab atau akibat. Segala yang terjadi mempunyai sebabnya didasari atau tidak. Banyak masalah sosial dan peristiwa sejarah dapat dijelaskan dengan konsep dasar sebab atau akibat. 12. Keadilan atau pemerataan adalah keadaan yang tercapai karena orang memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Berikutnya yang keempat ada fokus perhatian ilmu sosial. Fokus perhatian setiap cabang ilmu sosial beraneka ragam. Contoh daftar titik berat perhatian ilmu sosial yaitu ekonomi, kebutuhan hidup, politik, kekuasaan, dan kekuatan, ekologi, interaksi, kehidupan, dan lingkungan, sosiologi, masyarakat, antropologi, kebudayaan, psikologi, kejiwaan, sejarah, waktu, geografi, ruang. Perbedaan titik berat perhatian tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap cabang ilmu sosial mengembangkan konsep dasar atau key konsep serta generalisasi masing-masing yang sesuai dengan fokus perhatiannya. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar ilmu sosial dari saya. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.